Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana khalifatan fil ardh walladzi ja'ala kulla shay'in ibaran lil muttaqin waj'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmat, kasih sayang, hidayah dan pertolongan dan inayahnya kepada kita semua. Oleh sebab rahmat dan inayah itulah kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam beribadah salat Jumat. Karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita manfaatkan waktu yang mulia ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, agar kita semua diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak sebagai mukmin muttaqin, orang beriman yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan berkat rahmat hari Jumat ini, kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada mampu melaksanakan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta meninggalkan semua yang menjadi larangannya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada cita-cita yang paling hebat, paling mulia dan paling tinggi kecuali cita-cita menjadi orang bertakwa. Yang kaya belum tentu mulia, yang duduk di kursi pejabat juga belum tentu terhormat, yang paling pintar dan cerdik dalam masyarakat juga belum tentu ia yang paling tinggi derajatnya. Ingatlah, sesungguhnya yang paling mulia, paling terhormat dan paling tinggi derajat kedudukannya adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam agama kita, persoalan anak atau pemuda menjadi perhatian sangat penting. Setelah seseorang itu menikah, maka tahap selanjutnya adalah memiliki anak atau keturunan. Maka harap kita sadari bersama bahwa dalam pandangan Islam, anak merupakan amanah yang diberikan kepada kita untuk merawatnya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan anak itu, kitalah yang diberi amanah menjaganya. Maka jangan sekali-kali bermain-main dengan amanah besar ini. Jangan remehkan kepemilikan kita terhadap anak. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu ada
Di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kadang kita sering prihatin sebab banyak kasus-kasus remaja, anak muda yang tidak bisa lagi dikategorikan bentuk kenakalan lagi, melainkan sudah termasuk kriminal. Padahal mereka adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan kita, generasi yang akan menjadi bagian pemimpin negeri ini di masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tumbuh dan kembang jika anak dibentuk oleh sistem pembiasaan dengan siapa anak itu bergaul, maka setidaknya ada 3 sistem yang paling dasar. Yang pertama adalah dengan membiasakan pada ucapan dan perkataan baik dan mencarikan lingkungan serta teman yang baik. Salah satunya adalah dengan sering memperdengarkan lantunan ayat suci di rumah. Hal ini tak lain untuk membiasakan anak untuk senantiasa dekat dengan ucapan-ucapan baik. Sebab kalam terbaik adalah kalam Allah, yaitu Al-Quran, yang mana di dalamnya terkandung banyak rahasia dan obat. Yang kedua, memberi makan dengan makanan dan minuman yang halal, termasuk pakaiannya, barang-barang yang dikenakannya, semuanya harus tidak campur dengan uang haram. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Hadis riwayat Tabrani. Makanan, minuman, pakaian dan apa yang dikenakan, jika itu haram, maka sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Sulit berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menyukai berjalan ke tempat-tempat yang dimurkai Allah, jangan-jangan inilah tanda dalam dirinya ada segumpal barang haram. Yang ketiga, memberi pendidikan dasar yang tepat. Bagi anak, pendidikan adab merupakan perkara yang paling utama sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu pengetahuannya. Adab pertama yang harus diajarkan adalah adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada orang tua, dan adab kepada guru. Adab kepada Allah adalah dengan pendidikan tauhid, mengenalkan siapa yang menciptakan alam, mengatur, dan sifat-sifat Allah harus dikenalkan. Makna 2 kalimat syahadat merupakan dasar bagi pendidikan tauhid. Sesungguhnya metode pendidikan anak merupakan hal yang paling penting dan paling ditekankan. Anak-anak itu adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Jika dibiasakan yang baik dan diajarkan kebaikan, maka ia akan tumbuh menjadi baik dan bahagia di dunia dan akhirat. Ayahnya, gurunya, dan setiap orang yang mendidiknya juga akan mendapatkan pahala. Namun jika dibiasakan dengan keburukan dan dibiarkan seperti binatang, maka ia akan celaka dan binasa, dan dosanya ditanggung oleh orang tuanya. Mendidik anak-anak berarti mengantarkan mereka menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, mengabaikan pendidikan anak adalah menghinakan, tidak memanusiakan mereka, dan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan, menyebabkan orang tua akan menerima balasannya di akhirat kelak. Oleh sebab itu, seyogianya sejak kecil anak-anak diajarkan Al-Quran, hadis, dan diceritakan orang-orang soleh. Hal ini menurutnya akan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, kepada hadis, dan juga kepada orang-orang soleh. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khutbah ini kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita selamat dari segala macam fitnah, selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di dunia
bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.